sahabat Sate Malam wilayah 4 Gereja Toraja. Dengan harapan semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan saya Pendeta Yanto Tangdi dari Jemaat Pasang Lambe Klasis Parepare, daerah Padangala Pinrang, daerah PI di wilayah 4 Gereja Toraja. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita menyiapkan hati untuk beberapa menit ke depan. Kita akan menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan firman. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Bapa yang punya kehidupan kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk membaca dan merenungkan dengan baik. Berbicaralah kepada kami ya Allah, di dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan untuk kita malam hari ini, saya pilih dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Berbicara tentang perempuan Kanaan yang percaya. Firman Tuhan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan kita malam hari ini berbicara tentang kuasa Yesus melampaui segalanya. Berbicara soal melampaui berarti tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Yesus.
Seperti halnya dalam pembacaan kita ini diperlihatkan dua contoh mujizat yang dilakukannya yang menyatakan kuasa Yesus atas segala sesuatu. Pertama, Yesus berkuasa atas setan. Artinya kuasa setan ditaklukkan oleh kuasanya. Yang kedua, Yesus berkuasa atas segala penyakit. Kuasa Yesus dalam pembacaan ini dinyatakan melalui iman seorang perempuan Kanaan. Padahal ibu itu menurut ukuran pemahaman orang Yahudi adalah orang kafir yang belum mengenal Allah. Apa yang ibu itu lakukan dalam bacaan ini, inilah yang kita hendak pikirkan bersama-sama dan kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ia berseru, ia mengungkapkan kesengsaraannya. Ia berkata, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ia dikuasai atau dirasuki setan. Sungguh menggambarkan bahwa kesengsaraan anak juga adalah kesusahan orang tua. Dan tidak ada yang sungguh lebih menyusahkan lagi bila anak-anak mereka itu dikuasai oleh iblis. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya ketika dia berseru yang pertama. Dalam hal ini Yesus sepertinya mau melihat apakah ibu ini sungguh-sungguh memiliki iman. Dimulai dengan tidak mempedulikan dan bahkan murid-murid ingin mengusirnya. Namun Kristus tahu apa yang hendak dilakukannya. Dan karena itu ia tidak menjawab. Meskipun ia tidak langsung memberikan jawaban seperti yang diharapkan wanita itu. Meskipun seolah-olah menahan belas kasihan yang diinginkan wanita itu, ia sebenarnya menariknya untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam meminta belas kasihan. Bahkan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus dalam hal ini menekankan tujuan misinya. Namun perempuan itu tidak putus asa dan tidak marah ketika dirinya dibandingkan dengan anjing. Sehingga perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Oh puang, tulung nak dikka. Hal yang kedua yang kita mau garis bawahi untuk kita perhatikan dari cara ibu ini. Ia meminta belas kasihan dari Tuhan. Ibu ini mengakui Yesus sebagai Mesias, Sang Pembebas. Dan inilah hal terbesar yang harus dipegang sebagai orang beriman kepada Yesus. Dan ketika ia memohon, kasihanilah aku, ia tidak membatasi Kristus dalam hal itu untuk memberi belas kasihan. Sebab tidak ada salahnya meminta belas kasih Tuhan. Ia tidak meminta kebaikan, melainkan hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Sehingga ia mengatakan, kasihanilah aku. Sahabat sate malam yang sama diberkati Tuhan.
kesengsaraan dan kesusahan keluarganya lah yang kini membawa wanita itu datang kepada Kristus. Ia datang kepada Kristus karena ibu ini sadar bahwa Tuhan sanggup melakukan penyembuhan bagi anaknya yang menderita itu. Oleh karena ia datang dengan iman dan penuh kerendahan hati, membawa pergumulan anaknya kepada Tuhan. Ternyata Kristus tidak menolaknya. Ternyata Kristus tidak menolaknya. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dalam bahasa Toraya dikuat, "Ebaine, mato tongan kapatongananmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sahabat, saat malam di dalam Yesus Kristus, Tuhan itu berkuasa di atas segala kuasa. Kuasa setan pun ditaklukkannya, penyakit pun tidak berdaya melawan kuasanya. Sebab itu, marilah datang kepadanya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajak kita untuk datang kepadanya ketika Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Upayakan jangan malu membawa semua pergumulan kita." Yang tidak sanggup lagi kita tangani secara kemanusiaan kita, kekuatan kita. Datanglah kepadanya dan jangan ragu-ragu dengan kuasa yang ada pada juru selamat kita. Yesus kok sudah berjanji ketika Ia berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Asalkan kita datang, bukan asal-asalan datang kepadanya, tapi datanglah dengan iman yang sungguh-sungguh. Letakkan kepercayaanmu kepadanya dengan penuh kesungguhan dan menyerahlah kepadanya, karena hidup kita sungguh tergantung daripadanya sendiri. Apapun beban pergumulan, seberat apapun masalah kita, termasuk penyakit kita pun, masakan mujizatnya hanya berlaku bagi perempuan Kanaan yang percaya itu, lalu kita tidak dapat apa-apa dalam mengikut Dia. Saudara-saudara, berdoalah dalam iman kepadanya. Mintalah belas kasih daripada Tuhan, dan nantikanlah apa yang dirancang di dalam kehendaknya yang akan diberikan untuk menjawab pergumulan kita. Ia punya banyak cara dalam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk menolong kita. Ketika kita dalam pergumulan penyakit, mungkin Dia akan menolong kita lewat makanan atau rawatan para medis, para dokter, atau obat-obatan dan lain sebagainya. Yang pasti yakinlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam kuasa kasih-Nya sanggup menolong dan mengangkat kita dari pergumulan yang kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara tidak perlu larut dalam kekhawatiran dalam hidup ini. Karena hidup yang kita jalani ini adalah karunia terindah daripada Tuhan sendiri. Datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang tidak jemu-jemu dan penuh iman memohon kuasa-Nya,
dinyatakan atas kita seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan dalam bacaan ini. Maka puji-pujian akan terungkap dari lubuk hati yang paling dalam atas belas kasih Tuhan yang sudah menghadirkan kelegaan bagi kita ketika kita mendapatkan belas kasih daripada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, tidak ada satupun masalah yang tidak punya solusi dari Tuhan. Dan tidak ada satupun pergumulan yang tidak ada jalan keluar untuk mengangkat kita keluar dari pergumulan ini. Sebab itu, sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berserah secara total kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara merasa bahwa dalam bacaan ini kita diberkati melalui renungan ini, mari sama-sama kita katakan dalam diri kita, terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamatku, kekal selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan saya dalam seluruh aspek kehidupan, baik susah maupun senang. Dalam segala kondisi yang dialami, Dia terus-menerus menghadirkan pertolongan bagi kita yang percaya kepada-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
kami datang menaikkan syukur kepadamu oleh karena Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk memampukan kami juga untuk memiliki iman yang teguh, iman yang bersandar kepada belas kasih daripada-Mu dalam menghadapi seluruh aspek kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini untuk pekerjaan, aktivitas sepanjang hari yang kami lalui ini. Kami bersyukur juga atas rezeki hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersama-sama bergumul bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Mohon Bapa Engkau hadir dalam keberadaan mereka untuk menyatakan belas kasih kepada mereka, untuk menghadirkan pertolongan kepada mereka semua, supaya mereka juga bisa dipulihkan oleh karena Tuhan yang mengasihi mereka. Juga dalam pergumulan saudara-saudara kami, jikalau ada yang bergumul oleh karena persoalan tekanan ekonomi dalam keluarga akibat pandemi yang sementara berjalan ini, mohon Bapa Engkau hadir dalam keberadaan segenap keluarga untuk menolong dan menyertai mereka, mengangkat mereka dari keterpurukan ekonomi yang menekan mereka. Kami juga bersama-sama Bapa berdoa untuk orang tua dalam masa tua mereka. Mampukan mereka ya Tuhan menjalani masa hari lepas hari dengan terus-menerus berserah kepada Tuhan. Mampukan mereka menaruh harap hanya kepada Tuhan, supaya mereka dalam masa tua sekalipun terus bergantung hanya kepada Tuhan dan tidak kehilangan harapan dalam masa-masa pandemi. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk semua anak muda dalam cita-cita dan dalam pencarian lapangan kerja bagi yang sementara mencari lapangan kerja. Mohon tuntun dan sertai mereka ya Tuhan yang sementara dalam pendidikan, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik untuk bekal mereka untuk semakin hari semakin mengenal jalan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terkhusus bagi yang sementara mencari lapangan kerja, mohon Bapa Engkau yang hadir dalam pergumulannya dan bukakan pintu peluang baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kami bersama-sama bergumul tentang pandemi yang belum berlalu ini. Mohon mampukan kami semua ya Tuhan untuk bisa menjaga diri dengan baik. Jangan biarkan kami ya Tuhan terpapar, sehingga kami senantiasa merasakan pertolongan Tuhan. Semua jemaat Tuhan, Engkau berikan semangat juang yang tinggi, supaya mereka tidak putus asa dalam melanjutkan kehidupan ini, melainkan senantiasa dimampukan untuk senantiasa percaya diri dan selalu memegang teguh iman percaya bahwa Tuhan ada bersama mereka dalam menjalani masa-masa sekarang ini. Tuhan Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebersamaan malam ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syafaat kami ini. Sahuti kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu yang mendatangkan damai sejahtera kepada kami. Di dalam anak Yesus Kristus juga yang mengajar kami doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat di dalam Yesus Kristus, hidup adalah anugerah Tuhan. Ada banyak godaan di jalan kehidupan kita. Hubungan dengan anggota keluarga sering dipertaruhkan. Jangan biarkan orang-orang yang tak tergantikan di dalam hidup kita membawa luka dalam hidupnya karena kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.